Tes, halo semuanya. Suaraku udah terdengar kan ya? Oke, di sini kita akan belajar untuk modul 1 dulu, tentang serba-serbi Instagram, lebih ke dasarnya dulu sih. Untuk pengenalan dasar dari Instagram. Nah, di sini ada contoh dari Instagram Mebiso. Sampai sekarang, Mebiso memiliki 146.000 followers dengan 2.011 post. Jadi untuk mencapai 146.000 followers ini, kurang lebih Mebiso sudah dibentuk sejak maksud saya sudah dibikin akunnya sejak tahun 2018. Ini dilihat dari statistik Social Blade. Kalau ada yang belum tahu, jadi itu ada website socialblade.com itu untuk melihat data statistik dari seluruh akun Instagram bisnis yang ada, mulai dari pertumbuhan followers, pertumbuhan engagement, dan lain-lain seperti itu. Bisa dilihat di sini engagement rate dari Mebiso mencapai 2,25% dengan total followers 141.916. Ini saat followersnya 141.000, engagementnya 2,25%. Nah, untuk saat ini kurang lebih sama gitu. Di sini sejak bisa dilihat dari data September 2020, pertumbuhan rata-rata followers Megiso per bulannya kurang lebih 9.900-an pertumbuhan jumlah followers. Nah, kenapa sih kita harus pakai Instagram untuk macam-macam berjualan iya, personal branding iya, seperti itu. Faktanya, pengguna Instagram di Indonesia saat ini terbesar keempat di dunia. Dan per November 2019, pengguna Instagram aktif mencapai 61.610.000. Dan paling besarnya berada di usia 18-24 tahun. Lalu, mayoritas pengguna Instagram adalah wanita dengan persentase 50,8%, sedangkan laki-laki di persentase 49,2%. Selain itu, tingkat interaksi antar pengguna Instagram lebih tinggi daripada pengguna Facebook dan Twitter. Instagram cocok untuk bisnis online yang tengah digeluti anak muda di Indonesia saat ini. Karena market Instagram itu menengah ke atas, artinya calon buyer atau calon pembeli kita itu smart buyer. Atau istilahnya punya budget lah untuk berbelanja seperti itu. Lalu market Instagram itu pengguna Android dan iOS yang rata-rata harganya mulai 1 jutaan. Smartphone kan nggak murah ya, minimal harganya 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Artinya pemain Instagram itu adalah orang yang mampu secara finansial. Dan juga market Instagram adalah 80% wanita. Seorang wanita memiliki 3 alasan kalau mau belanja, yaitu emang lagi butuh, atau emang sekarang belum butuh sih, tapi ntar kan pasti kepake. Lalu yang terakhir, emang gak butuh, tapi lucu aja gitu. Nah, itulah market Instagram yang sangat potensial. Seperti itu. Instagram sendiri adalah sosial media yang real time dan personal touch. Siapakah market dari Instagram itu? Market Instagram adalah anak muda gaul, khususnya wanita. Perlu kita tahu, Instagram itu mengutamakan kekuatan visual atau gambar. 90% terjadi closing di Instagram karena visual dan 10% dari teks. Nggak bisa dipungkiri kalau Instagram itu adalah sosial media yang berbasis visual. Jadi bagaimanapun juga, orang kalau membuka Instagram yang dilihat pertama kali adalah foto atau videonya. Jadi disitulah letak strategi kita itu harus menguatkan visual dari akun kita, seperti itu. 3 jenis akun Instagram yang bisa kita buat.
Yang pertama ada akun personal, digunakan untuk membangun personal branding. Akun personal adalah akun pribadi kita sendiri, bisa dibilang. Lalu yang kedua akun publik, biasanya untuk membuat video tutorial, video masak, lucu-lucuan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada akun online shop, yang biasa digunakan untuk berjualan. Ini contoh dari akun personal untuk membangun personal branding. Kalau kamu melihat akun ini, kan kamu bisa tahu kalau Dr. Tirta ini adalah seperti namanya, beliau adalah seorang dokter. Lalu kalau kamu lihat di bio-nya, lalu melihat postingan-postingannya, kamu juga bisa menebak kalau Dr. Tirta ini adalah penggiat UMKM atau salah satu yang bergerak di bidang UMKM seperti itu. Lalu yang kedua ada akun publik. Contohnya adalah Mebiso. Akun publik biasanya digunakan untuk membuat video tutorial, video masak, lucu-lucuan, dan lain-lain. Selain Mebiso, ada lagi akun publik seperti Dagelan, 9gag itu juga termasuk akun publik. Lalu, kalau kamu tahu ada Yumi IDN, itu tutorial-tutorial masak, itu juga akun publik. Lalu yang ketiga ada akun online shop digunakan untuk jualan. Kelebihan dan kekurangan akun bisnis. Jadi seperti yang tadi kita pelajari, kan ada tiga jenis akun Instagram. Akun Instagram personal, akun publik, dan akun bisnis. Maksud saya akun online shop. Nah, akun online shop dan akun publik ini termasuk dalam akun bisnis, seperti itu. Kelebihan dari akun bisnis itu adalah bisa mengajukan verifikasi atau centang biru dengan beberapa syarat tertentu pastinya, lalu mendapatkan fitur analitik Instagram. Jadi kalau kamu merubah akunmu dari personal menjadi akun publik, itu ada Instagram menyediakan fitur analitik yang biasa kita sebut sebagai insight. Di situ kita bisa melihat pertumbuhan followers, engagement, dan lain-lain. Nah, kalau yang tadi kan di awal saya sempat singgung tentang social blade. Kalau social blade itu memang kita bisa melihat semua analitik atau pertumbuhan semua akun bisnis Instagram. Kalau di fitur Instagram itu memang yang bisa melihat itu cuman kita, dan itu lebih broad, maksudnya lebih luas, lebih dalam lagi fitur analitiknya, fitur insight-nya. Tapi kalau di Social Blade cuman melihat beberapa hari terakhir aja gitu. Lalu kelebihan akun bisnis selanjutnya bisa swipe up dengan minimal 10.000 followers, lalu bisa pasang tombol call atau email, dan juga bisa beriklan lewat IG Ads. Kekurangan dari akun bisnis adalah reach mulai diturunkan pelan-pelan. Tapi ini tergantung juga sih dari interaksi dua arah antara kamu sebagai pemilik akun dan followers kamu, ataupun non-followers kamu yang reach out akunmu, yang menemukan akunmu, seperti itu. Dan juga akun bisnis itu nggak bisa digembok atau di private gitu. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan akun personal, kelebihannya itu bisa digembok. Jadi kalau kamu ingin akun personalmu hanya untuk teman-temanmu dekat, itu bisa, karena bisa digembok. Lalu kelebihannya reach sedikit lebih banyak daripada akun bisnis. Ini juga tergantung dari interaksi dua arah antara kamu sebagai pemilik akun dan followers kamu, seperti itu. Jadi balik lagi tentang masalah reach ini, itu tergantung dari engagement rate post kamu sih. Seperti itu. Untuk kekurangannya,
tidak bisa request verifikasi atau centang biru, tidak bisa baca analitik Instagram, dan Social Blade juga tidak bisa membaca analitik Instagrammu, karena kamu akun personal, bukan akun bisnis. Lalu kamu juga tidak bisa pasang iklan, nggak bisa swipe up walaupun followersnya mencapai 10.000 atau lebih, dan nggak bisa pasang tombol call atau email. Rekomendasi terbaik itu ada di akun Instagram bisnis, supaya bisa membaca data audiens, sehingga bisa tahu perilaku dari followers dan bisa memantau perkembangan akun kamu. Gitu. Selain itu, profil bisnis adalah salah satu algoritma dari Instagram untuk akun bisnis atau akun khusus jualan. Jadi, algoritma dari akun bisnis itu pasti akan berbeda dengan algoritma akun pribadi. Instagram itu mau memisahkan antara akun pribadi dan akun jualan. Seperti di Facebook juga ada fanpage, yaitu halaman untuk jualan, serta ada halaman personal diri kamu sendiri gitu. Lalu di Instagram bisnis itu harus di-switch kalau menjadi akun bisnis, karena kalau akun pribadi untuk jualan, lama-kelamaan akan kena razia oleh timnya Om Mark alias Iben. Dan untuk bisa switch ke akun bisnis harus connect ke fanpage. Satu Instagram itu satu fanpage. Jadi kalau kamu memang ingin berjualan di Instagram, itu lebih baik atau wajib sih sebenarnya, wajib di switch untuk jadi akun bisnis. Karena kalau misal kamu itunya akun pribadi, pakai jenis akun pribadi untuk jualan, lama-kelamaan itu akan di-ban oleh Instagramnya sendiri gitu. Ini ada tugas untuk membuat akun Instagram, boleh akun personal, akun publik, akun online shop. Setelah ini kamu bisa membuat tugasnya, lalu bisa langsung dikirimkan langsung link akunnya dikirimkan ke email yang tertera di layar ya. Dengan ketentuan yang sudah tertera di layar. Itu aja dari saya, terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat.